Boleh nggak kita meminta kematian? Boleh nggak kita minta kematian? Karena ini termasuk salah satu yang mungkin lazim terjadi. Ada orang yang ingin minta mati. Ada anak, mungkin saya pernah ditanya ya, ada seorang anak, dia pernah bertanya hukum, boleh nggak saya memintakan mati untuk bapak saya lebih cepat? Saya kaget. Kok bisa Pak? Kenapa? Kok bisa Mbak? Kenapa? Ya karena bapaknya suka sekali berhutang kemana-mana. Dan beliau khawatir itu akan memberatkan urusan hisab bapaknya. Saya ingin mendoakan semoga beliau wafat dan tidak banyak lagi hutangnya. Nah, hal semacam ini kan kita harus dudukkan ini. Boleh nggak minta mati? Sebagaimana ada suntikan euthanasia, kita minta mati, ada pasien minta mati saja. Itu boleh atau tidak? Maka kemudian disampaikan oleh Imam Qurtubi, sesungguhnya meminta kematian itu hukumnya tidak satu, tetapi hukumnya variatif, sesuai dengan kondisi dan keadaan. Maka sesungguhnya yang pertama, hukum dasar meminta kematian itu merupakan sesuatu yang haram, tidak boleh. Kalau memang kita tidak memiliki kondisi-kondisi tertentu yang menjadikan kita memohon kematian datang pada kehidupan kita. Kalau kamu tidak memiliki kondisi yang sepadan, kalau kamu tidak memiliki latar belakang yang betul-betul syar'i, maka sesungguhnya kamu tidak boleh meminta mati. Saya minta mati Ustadz, kenapa? Bosan hidup. Tidak bisa. Tidak bisa kamu meminta mati karena bosan hidup itu tidak boleh. Saya minta mati Ustadz, kenapa? Karena saya selalu terkenang-kenang oleh dirinya. Tidak bisa. Saya selalu perih ketika dia lewat di depan saya. Itu tidak bisa. Meminta mati pada sesuatu yang tidak syar'i, lalu kita meminta mati, memohon kematian datang menyapa kita untuk menyelesaikan kehidupan kita, tidak boleh. Dan Rasulullah mengatakan dalam satu riwayat, la yatamanna ya ahadukumul mauta lidurrin nazala bihi fa in kana la budda minhu fa'ilan falyakul Allahumma in kana al hayatu khairun li fahayyini wa in kana al wafatu khairun li tawaffani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menyampaikan di dalam salah satu riwayat yang sahih, jangan sekali-kali kamu minta mati hanya karena sesuatu yang terjadi pada kalian atau yang menimpa kalian. Kalaupun kalian harus terpaksa untuk meminta kematian, fa in kana la budda minhu fa'ilan, kata Rasulullah, faliyakul. Kalau memang harus terpaksa meminta mati, maka katakanlah dengan redaksi yang baik. Ya Allah, jika hidup baik untukku, hidupkan ya Allah. Kalau memang wafat itu baik untukku, maka wafatkanlah aku. Maka itu yang diperbolehkan. Tapi hukum asalnya adalah tidak diperkenankan untuk meminta kematian. Karena sesungguhnya hidup dan mati Allah yang mengatur. Dan aturan Allah jauh lebih baik dari apa yang menjadi keinginan kita. Makanya kalau ada orang yang semacam ini, saya sudah betul-betul bingung menjalani kehidupan misalkan. Ya sudah katakan, kalau memang hidup baik untukku, hidupkan aku ya Allah. Kalau memang kematian baik untukku, matikan aku ya Allah. Dan ini saya pernah alami sebuah kisah nyata Bapak dan Ibu. Ketika saya merawat Bapak sekitar 2 tahun yang lalu, pas di bulan Ramadan semacam ini. Beliau pada tanggal 5 Ramadan, saya lagi jalan-jalan pagi sama beliau jatuh. Kemudian dilarikan beliau ke rumah sakit, saya menemani masa-masa beliau masuk UGD, ICU, keluar, kerawat biasa, masuk lagi ke ICU, kemudian keluar lagi, sampai akhirnya mau masuk kembali. Ketika mau masuk kembali yang ketiga kalinya, saya menolak. Saya kemudian ingin, udahlah biar Bapak pulang saja. Setelah hampir 20 hari di rumah sakit. Dan Bapak selalu tanya kedua kakak saya, yang cerebral palsy, Mas Yusal dan Mbak Risma, Allahu yarham, yang sudah juga meninggal dunia 1 tahun setelah Bapak. Saat itu saya tidak bisa ngajak kedua kakak saya, karena awal-awal pandemi, dan kedua kakak saya cerebral palsy, di mana pasti tidak bisa lolos prosedur di rumah sakit. Makanya selama 20 hari ya Bapak tidak ngelihat kakak saya. Maka selalu nanya, Risma gimana, Yusar gimana. Itulah pertanyaan seorang Bapak. Nah, itulah kasih sayang seorang Bapak. Semoga Allah merahmati orang tua kita semuanya. Sampai akhirnya saya memutuskan, bismillah pulang aja, saya rawat di rumah dengan menyediakan alat-alat yang saya sewa sebagaimana alat di rumah sakit. Ya, baru sekitar 1 hari, 2 hari, maka beliau kondisinya semakin berat. Saya masih ingat itu. Tidak ada doa yang saya panjatkan dari semenjak beliau sakit di rumah sakit, kecuali
dalam sujud saya, dalam doa-doa panjang saya minta kesembuhan untuk Bapak. Sampai akhirnya pada tanggal 27 malam Ramadan, 27 malam genap, malam ganjil Ramadan. Saat itu saya ngelihat kondisi Bapak yang nafasnya sudah dalam sekali. Saya kemudian betul-betul sudah tidak tega melihat. Maka kemudian akhirnya saya menggunakan doa ini, yang mana saya itu dari awal tidak mau menggunakan doa ini. Tapi ngelihat kondisi Bapak yang semacam itu, saya kemudian akhirnya pasrah. Saya kemudian berdoa, ya Allah, in kanal hayatu khairun li abi fahyihi. Ya Allah, jika kehidupan baik untuk Bapak saya, hidupkan ya Allah. Berikan saya sisa waktu untuk takzim, untuk birrul walidin, kembali yang terbaik untuk Bapak. In kanal wafatu khairun li abi. Kalau memang kematian itu baik untuk Bapak saya daripada Bapak saya kesakitan gitu, tawafahu, wafatkanlah beliau di hari yang baik, di malam yang baik, di bulan yang baik ya Allah. Itu saya ucapkan semalam suntuk. Dan ternyata Allah memilih yang kedua. Allah wafatkan Bapak saya pada tanggal 27 Ramadan. Semoga Allah merahmati Bapak. Maka ini yang menjadikan kita memahami bahwasanya kalau kita dalam kondisi-kondisi yang susah, maka kemudian mengharapkan kematian itu tidak boleh. Kalaupun terpaksa meminta, maka Rasulullah memberikan solusinya. Kalau kamu memang terpaksa minta, katakanlah, jika hidup itu baik untukku, hidupkanlah. Jika kemudian kematian baik untukku, maka wafatkanlah. Kalau sudah ini, berarti Allah yang paling tahu untuk menjatuhkan pilihannya Allah. Dan pilihan Allah itu selalu lebih baik daripada pilihan kita. Ya kan? Makanya ketika akhirnya pada tanggal 27 menjelang zuhur Bapak meninggal dunia, ya itulah pilihan Allah yang terbaik. Ya. Dan Allah mengembalikan Bapak saya kepada zat yang mencintainya lebih besar daripada seorang ibu mencintai seorang anak. Maka ini kemudian yang pertama, bahwasanya hukum asal ketika meminta kematian, dikatakan oleh Imam Qurtubi, tidak boleh meminta kematian itu kalau kamu tidak memiliki alasan-alasan yang sepadan dan dibenarkan oleh syariat untuk meminta kematian. Tapi kemudian Imam Qurtubi melanjutkan, ada beberapa kondisi kita itu boleh minta kematian. Kalau kita menjumpai ada tiga alasan kita boleh meminta kematian. Pada tiga alasan ini kita boleh meminta kematian. Saya sampaikan ya, boleh meminta kematian, bukan wajib meminta kematian. Artinya kalau kamu menjumpai tiga alasan ini, kamu boleh meminta kematian.